Hai netizen, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel audio cerita. Di video kali ini, Mimin akan kembali melanjutkan cerita di channel ini. Semoga kalian terhibur dengan jalan ceritanya. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Bab 007. Namun alangkah tak senangnya Rania ketika melihat wanita mungil itu keluar dari ruangan Adrian, apalagi senyumnya, benar-benar membuat geram. 1. Siapa sebenarnya wanita ini? Tidak mungkin kan dia kekasih Adrian? Batin Rania. 2. Sementara Ansara juga terkejut karena ternyata ada tamu yang datang. Dengan langkah kaki lebar Ansara kemudian menuju meja kerjanya. Sekretaris Jesse, apa yang terjadi? Tanya Ansara pada sang rekan kerja. Nona ini ingin bertemu dengan Tuan Adrian. Aku sudah katakan bahwa Tuan Adrian tidak bisa diganggu, balas Jesse dengan tegas pula. Apalagi tamunya wanita, Jesse sangat senang jika harus mengusir. Yang penting dia bekerja sesuai dengan prosedur. Maaf Nona, hari ini Tuan Adrian memang tidak bisa diganggu. Jika Anda berkenan akan kami aturkan jadwal untuk bisa bertemu dengan Tuan Adrian, ucap Ansara, mode bekerja. Tapi bukannya fokus dengan ucapannya, Rania justru melihat tanda merah di leher wanita mungil ini. 3. Tanda yang terlihat masih fresh. 27. 124. 42 mengirim telepati. Ansara yang menyadari bahwa wanita di hadapannya ini terus menetap ke arah lehernya langsung saja menarik rambut ke depan, sontak ingat tentang tanda merah yang baru saja Adrian buat. Apa kalian tahu aku siapa? Tanya Rania, dia bicara dengan senyum kecil yang nampak angkuh. 1. Tentu saja tahu, Nona. Tadi Anda sudah memperkenalkan diri pada saya, nama Anda adalah Nona Rania. Jesse yang menjawab, bukannya langsung pergi tapi wanita ini banyak sekali dramanya. Padahal prosedur yang dia jelaskan sudah sangat jelas, jika ingin bertemu dengan Tuan Adrian maka mereka hanya perlu membuat jadwal. Setelahnya Nona ini boleh pergi dan nanti bisa menemui Tuan Adrian sesuai jadwal yang telah diatur. Dan jawaban Jesse cukup membuat Rania kesal, rasanya dua sekretaris di hadapannya ini sangat lancang. Bukan itu maksudku, apa kalian tahu apa statusku untuk Adrian? Tanya Rania setelahnya. Jesse dan Ansara tentu tak mampu menjawabnya. Kalian pasti tahu tentang rumor pernikahan Adrian kan? Dan akulah istrinya, jelas Rania. 4. Jesse langsung mendelik, sementara Ansara berdenyut hatinya. Mendadak sekali tiba-tiba ada seseorang wanita yang mengaku sebagai istri Adrian. Lalu apa artinya semua penjelasan tadi pagi? Sesaat Ansara memang terpengaruh dengan pengakuan tersebut, nyaris mempercayainya pula. Namun ketika ingat penjelasan ayah Gionino, Ansara mulai berpikir dua kali. 3. Apa? Anda istri Tuan Adrian? Tanya Jesse mulai gagap. Jadi takut atas sikapnya yang lancang.
Mulai memperhatikan Nona Rania yang memang terlihat sangat cantik, begitu pantas jika bersanding dengan sang tuan. Kalau begitu silahkan masuk, timpal Jessie pula dengan cepat. Namun ucapan Ansara membuat semuanya seperti berhenti. Apa buktinya jika Anda adalah istri Tuan Adrian? Tanya Ansara, rambut yang telah dia rapikan ke depan kini dikembalikan ke belakang, semakin menunjukkan tanda merah yang ada di lehernya. Sekretaris Ansara, jangan bicara sembarangan seperti itu. Kita bisa bahaya jika melawannya, bisik Jessie. Ansara tidak mempedulikannya. Oh, jadi kamu menantangku? Tanya Rania, jadi semakin yakin jika wanita mungil ini pasti ada apa-apanya dengan Adrian. Bukan menantang, saya hanya tidak bisa sembarangan mempercayai orang. Lancang sekali mulutmu. Tunjukkan kartu identitas Anda, bukan kartu nama. Di sana akan tertera jelas jika Anda sudah menikah atau belum. 125. Plak. 2. Rania refleks melayangkan sebuah tamparan keras di wajah Ansara, sebab kesal sekali dengan semua kata-kata yang dilontarkan oleh wanita ini. 1. Hati-hati saat bicara denganku, aku bahkan bisa menghancurkan hidupmu, ancam Rania. Jessie sudah tersentak kaget, pemandangan ini benar-benar mengerikan untuknya. Pertanyaan terakhir, jika Anda benar-benar istri Tuan Adrian maka sebutkan di mana letak tanda lahir Tuan Adrian, balas Ansara belum kapok, tamparan ini tidak membuatnya gentar. 1. Justru semakin semangat untuk mengulik semua fakta, siapa sebenarnya wanita ini. Dan pertanyaan tersebut tentu tak mampu Rania jawab, bagaimana bisa dia tahu di mana letak tanda lahir Adrian. Sementara pertemuan pertamanya saja baru terjadi kemarin malam. Sedangkan Ansara sangat tahu di mana letak tanda lahir tersebut, sebuah tanda berbentuk bercak kecil di pinggang Adrian. Berulang kali Ansara melihatnya, sebab tiap tidur Adrian tidak pernah memakai baju. Ternyata sekarang ada gunanya juga kebiasaan Adrian tersebut. 2. Siapa kamu? Apa seorang sekretaris sampai tahu tanda lahir tuannya? Balas Rania sinis. Jessie yang jadi pendengar juga sangat penasaran, kini tatapannya fokus hanya pada Ansara. Saya bukan sekretaris biasa, saya adalah sekretaris pribadi Tuan Adrian. Apapun tentang Tuan Adrian saya mengetahui semuanya. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku sebagai istri beliau. 2. Rania tak mampu berkata-kata, bertanya-tanya pula sejak kapan Adrian memiliki seorang sekretaris pribadi. Tamparan yang telah Rania berikan kini seperti tak ada artinya apa-apa, Rania justru merasa tertampar dengan semua ucapan Ansara. Tanpa ada kata lagi Rania lantas meninggalkan tempat tersebut, pergi dengan benci yang menumpuk pada wanita mungil tersebut. Astaga sekretaris Ansara, kamu benar-benar keren ucap Jessie, jadi merinding sendiri melihat keberanian Ansara. Tapi jika dia benar-benar istrinya Tuan Adrian aku tidak ikut campur kata Jessie lagi, masih takut. Aku calon istrinya, bukan dia. Balas Ansara di dalam hati. 1. Tak lama setelah Rania pergi, Adrian keluar dari ruang kerjanya. Ingin mengajak Ansara pergi sekarang untuk mengunjungi rumah Ibu Mulia.
Jesse nampak memberi hormat seperti biasa, tapi Ansara malah menatap tajam tuannya. 1. 126. Kenapa menatapku seperti itu? Memangnya aku salah apa? Batin Adrian, mengirim telepati. 33. 127. 43 seperti sebuah ancaman. Apa wanita tadi meninggalkan kartu namanya? Tanya Ansara pada sekretaris Jesse. Ada, ini. Jesse menyerahkan kartu nama tersebut dan Ansara mengambilnya. Ayo pergi, ajak Adrian. Dari raut wajah sang kekasih Adrian tahu betul ada sesuatu yang tak beres dengan kekasihnya itu. Tapi apa? Entahlah. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Adrian kemudian, bertanya penuh perhatian seolah tidak menganggap keberadaan Jesse di sana. Tatapannya bahkan terlihat begitu hangat pada sekretaris pribadinya tersebut. Pertanyaan penuh perhatian itu tentu menarik seluruh perhatian Jesse. Sejak kapan Tuan Adrian mulai peduli dengan keadaan karyawannya? 1. Seumur-umur dia bekerja di sini Josie belum pernah ditanya tentang keadaannya sekalipun. 3. Sejak tadi Jesse selalu dibuat terkejut dan heran dengan semua orang. Pertama kedatangan Nona Rania, kedua tentang keberanian Ansara yang tidak mampu dia imbangi dan sekarang perhatian Tuan Adrian yang terlihat ambigu. Tidak usah banyak tanya, kita pergi sekarang, balas Ansara pula, karena hatinya masih merasa kesal jadi dia juga tidak memperdulikan situasi. 2. Benar-benar lupa bahwa sekretaris Jesse masih ada di sampingnya. 2. Dan tanpa memperdulikan sekretaris Jesse yang terkejut mereka berdua segera pergi dari sana. 1. Astaga, apa yang baru saja terjadi? Aku tidak salah lihat kan? Aku tidak salah dengar. Ucap sekretaris Jesse setelah ditinggal sendirian. Kenapa Ansara berani sekali dengan Tuan Adrian? Bukankah ini sangat lancang? 1. Banyak sekali pertanyaan di dalam benak Jesse, lengkap pula dengan mulutnya yang terlihat ternganga. Aku harus melaporkannya pada asisten Juan, ya, aku harus melaporkannya. Ansara boleh saja bersikap tegas tapi jangan sampai keluar batas seperti itu. Putus Jesse dengan mantap, setelahnya bahkan dia sedikit berlari menuju ruangan asisten Juan. Mengetuk pintu sampai mendapatkan izin masuk. Asisten Juan, ini penting sekali ada yang harus aku laporkan tentang sekretaris Ansara, lapor Jesse, bicaranya pun buru-buru. Ada apa? Aku melihat jelas Ansara yang bersikap lancang dengan Tuan Adrian. Lancang bagaimana? Tadi Tuan Adrian datang dan mengajak Ansara pergi. Tapi sebelumnya Tuan Adrian mengajukan pertanyaan, dan apa asisten Juan tahu apa jawaban Ansara? Ansara menjawab jangan banyak tanya, kita pergi sekarang. Astaga. Dia. 128. Lancang sekali kan? Aduh Jesse, bahkan bicara mengikuti gaya bahasa Ansara tadi. 6. Dan kini lagi-lagi menunjukkan wajahnya yang tercengang di hadapan asisten Juan.
Mendengar cerita itu, asisten Juan juga bingung bagaimana harus menanggapinya. Malah berpikir sekarang sepertinya posisi Ansara sudah berada di atas sang tuan. 3. Baiklah, nanti aku akan coba bicara dengan sekretaris Ansara, jawab Juan, akhirnya memilih untuk menjawab seperti ini. Lia, sekretaris Ansara harus ditegur. Dia harus ingat bahwa posisinya hanya karyawan. 1. Asisten Juan mengangguk, dia iakan saja semua ucapan sekretaris Jesse agar urusannya tidak panjang. Sementara di dalam lift, Adrian menatap ke arah Ansara dengan lekat. Katakan ada apa? Kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Tanya Adrian. Nanti saja bicaranya, jangan di sini. Apa aku ada salah? Banyak. 2. Katakan. Nanti. Kesal Ansara, mana enak bicara di dalam lift. Sedangkan Ansara memiliki banyak sekali pertanyaan. Tapi sikap Ansara tersebut juga membuat Adrian merasa tak nyaman, seolah Ansara memperpanjang masalah di antara mereka. Tatapan Adrian yang teduh berubah jadi sedikit tajam dan hal itu sangat dirasakan oleh Ansara perbedaannya. Katakan atau kita tidak akan keluar dari sini, ucap Adrian dan terdengar seperti sebuah ancaman bagi Ansara. Sungguh, Ansara tak pernah menduga ada sisi seperti ini di dalam diri Adrian. Dan karena Ansara hanya diam, Adrian kemudian menekan tombol darurat dan membuat lift seketika terhenti. Dek. Sontak saja Ansara merasa semakin terkejut. 31. 129. 44 Jangan sampai ada yang masuk. Kenapa jadi seperti ini? Batin Ansara, awalnya dia yang ingin marah sebab merasa ada yang disembunyikan oleh Adrian tentang kehidupan pribadi Adrian. Tapi sekarang keadaan jadi berbalik, malah Adrian yang seperti sedang memarahinya. Ansara menatap monitor kecil informasi di atas pintu lift, menunjukkan keterangan emergency stop, jantungnya makin berdegup ketika mengetahui tiba-tiba lift berhenti. Bagaimana jika mereka akan terkurung di sini? Bagaimana jika tiba-tiba lift mengalami kerusakan? Apa yang kamu lakukan, Ad? Kenapa malah membuat kita terjebak di sini? Tanya Ansara. Adrian menekan tombol alarm tanda darurat pula, mengisyaratkan bahwa jalur lift yang saat ini dia naikin dengan Ansara untuk sementara waktu tak bisa diakses secara umum. 1. Suara gema alarm tersebut tentu didengar oleh pihak keamanan. Beberapa petugas langsung bergerak sigap untuk memantau CCTV dan menutup akses agar tak ada karyawan yang menggunakan lift. Asisten Juan yang mendapatkan laporan dari pihak keamanan juga langsung menuju pusat keamanan perusahaan. Lalu melihat jelas jika yang terjebak dalam lift adalah Tuan Adrian dan sekretaris Ansara. Dari interaksi keduanya Juan menduga bahwa keduanya tengah berselisih paham. Dan asisten Juan langsung teringat tentang kedatangan Nona Rania yang dilaporkan sekretaris Jesse tadi. 1. Tidak ada kerusakan pada lift, Tuan Adrian sengaja menekan tombol emergency stop. Kalian keluar semua, cukup aku yang memantau CCTV, titah Juan,
dia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi hubungan Tuan Adrian dan Sekretaris Ansara masihlah bersifat rahasia, karena itulah Juan harus mengamankan semua informasi. Sekarang katakan ada apa? Jangan membuat semuanya jadi rumit, balas Adrian. Kamu membuatmu takut, Ad. Tidak perlu sampai membuat lift berhenti seperti ini. Sekarang bagaimana caranya kita keluar? Tanya Ansara, sekarang jadi lupa apa yang membuatnya marah. 1. Justru cemas dengan keadaan mereka berdua. Setelah kamu menjelaskan semua yang terjadi, kita bisa segera keluar dari sini, ucap Adrian. Ansara langsung cemberut. Jadi kesal lagi dan langsung mengeluarkan kartu nama milik Rania, diserahkan pada Adrian. Dengan sorot mata yang masih nampak tajam, Adrian menerima kartu nama tersebut, lalu menatap dan membacanya seolah kartu nama ini tidak penting. Dari mana kamu mendapatkan kartu nama ini? 130. Siapa wanita itu? Kamu tidak pernah mengatakan apapun tapi tiba-tiba wanita itu datang ke sini dan mengaku sebagai istrimu, cerca Ansara pula. Aku memang sangat mencintai kamu, Ad. Mungkin kamu tahu bahwa aku sudah mencintaimu sejak kita SMA. Tapi aku tidak mau karena rasa cintaku ini kamu jadi bisa dengan mudah mempemainkan aku, celoteh Ansara. Pagi tadi kamu bilang kamu belum menikah, bahkan ayahmu mendukung pula penjelasanmu itu. Tapi apa ini sekarang? Tuntut Ansara lagi. Sudah dia katakan tak seharusnya mereka bicara di sini, karena sekali berucap mulut Ansara pasti akan susah berhenti. Jadi kamu lebih mempercayai wanita itu dibandingkan aku? Tanya Adrian. Wanita itu tidak akan mungkin berani mengatakan bahwa dia adalah istrimu jika kalian tidak memiliki hubungan yang dekat. Memang tidak ada, aku tidak mengenal wanita itu. Rania adalah wanita kiriman Om Benny. Wanita kiriman apa? Bicara yang jelas. Terlalu rumit untuk dijelaskan, Ans. Karena itulah aku bilang jangan bicara di sini, aku mau tahu semuanya, Ad. Aku tidak mau ada sedikit pun rahasia di antara kita. Tapi bukannya mendengarkan ucapanku, kamu malah membuat lift ini berhenti. Adrian tergugu, sikapnya yang dominan seketika menciut ketika mendengar kemarahan Ansara. 1. Adrian memanglah keturunan keluarga Abraham, namun sejak kecil ia dan Ibu Aruni menjalani kehidupan yang berat. Berpisah dengan ayah Gionino dan sang ibu menikah dengan pria lain yang memiliki tabiat buruk, yaitu Hendra. Pemabuk, sering melakukan kekerasan dan tak pernah bekerja, hingga Ibu Aruni yang jadi tulang punggung keluarga. Sikap keras Hendra seperti ikut masuk dalam jiwa Adrian. Sesekali di suatu waktu Adrian pasti akan lepas kendali atas amarahnya sendiri, tak jarang Adrian bahkan merusak barang-barang. 3. Selama ini Adrian sudah berusaha keras untuk membuang sifat tersebut, namun tak bisa dia lakukan dengan mudah.
Seperti putusannya yang tiba-tiba membuat lift ini berhenti ketika Ansara memancing amarahnya. Apa kamu tahu bagaimana frustasinya aku selama ini? Aku selalu berpikir jadi orang ketiga di rumah tanggamu. Aku tidak mau lagi memendam pemikiran seperti itu. Bentak Ansara pula. Dan tanpa kata-kata Adrian langsung memeluk Ansaranya. Lepas. Tidak usah peluk-peluk. 2. Maafkan aku, balas Adrian lirih. 1. Di ruang keamanan Juan yang deg-degan melihat pemandangan tersebut. Dia jadi berbalik dan membelakangi Ceceti. 131. Kini menatap pintu jangan sampai ada yang masuk. 25. 132. 45 kekasihnya Ansara. Setelah pelukan itu akhirnya Ansara dan Adrian sama-sama menemukan ketenangan mereka masing-masing. Adrian juga langsung menelpon asisten Juan untuk mulai mengatur lift agar kembali normal. Ketika sudah berada di dalam mobil barulah keduanya kembali saling bicara, tapi tidak menggebu-gebu seperti beberapa saat lalu. Kini keduanya bicara dengan lebih tenang. Adrian terpaksa menjelaskan sesuatu yang seperti aib bagi keluarganya, sebab di mata semua orang keluarga Abraham adalah keluarga yang harmonis, namun ternyata tetap saja ada noda di dalamnya. Perselisihan internal sampai perebutan posisi di perusahaan, bagaimana Adrian harus hati-hati agar di antara bisnis dan keluarganya baik-baik saja. Dan setelah mengetahui semuanya Ansara justru merasa tak enak hati sendiri, mereka baru saja menjadi kekasih tapi Ansara seolah sudah menuntut untuk mengetahui semua hal. Maafkan aku, ucap Ansara, dia benar-benar merasa bersalah. Kenapa malah meminta maaf? Harusnya aku cukup mempercayai kamu, tidak perlu banyak menuntut seperti ini. Ansara menundukkan kepalanya. Om Benny memang mengatur perjodohan itu, tapi Adrian jelas menolaknya. Oh, tidak apa-apa, pada akhirnya kamu juga harus tahu kan. Maafkan aku Ad. Maaf juga tentang di lift tadi, aku tidak bermaksud membuatmu takut. Lain kali aku tidak akan begini lagi, aku benar-benar akan mempercayai kamu, balas Ansara pula. 1. Sungguh, Ansara sangat merasa bersalah. Seolah Ansara mengorek-ngorek kehidupan Adrian, padahal hidupnya pun tak sebersih itu. Ansara yakin, ketika kedua kakaknya tahu bahwa Ansara menjalin hubungan dengan Adrian yang kaya raya, pasti kedua kakaknya itu akan meminta banyak hal. Mereka seolah mendewakan uang, bahkan agar uang mereka tidak berkurang, keduanya rela menelantarkan dia dan sang ibu. 1. Sekarang kamu tidak marah lagi. Ansara menggeleng, maafkan aku akan berusaha lebih tenang. Tidak sedikit-sedikit terbawa emosi, jela Ansara, sangat ingin berubah sebelum Adrian muak dengan sikapnya yang kekanak-kanakan. Adrian kemudian mengelus puncak kepala Ansara dengan lembut, sejak tadi Ansara selalu mengatakan bahwa dia akan berubah jadi lebih baik. Sesuatu hal yang tentu akan dia lakukan juga. 133. Jujur saja, Adrian pun sangat senang saat mendengarnya.
Mereka seperti sama-sama berusaha untuk menyempurnakan hubungan ini. 3. Cukup lama keduanya bicara di dalam mobil tersebut, sampai semua kesalahpahaman benar-benar hilang. Setelahnya mereka mendatangi rumah Ibu Ansara. Pagi menjelang siang itu Ibu Mulia sedang membersihkan halaman rumah, mencabut rumput dan menyapu. Lantas dibuat terkejut saat melihat sebuah mobil masuk ke halaman, setelah diingat-ingat itu bukanlah mobil yang Ansara bawa pulang kemarin. Jadi makin bertanya-tanyalah Ibu Mulia dibuatnya. Siapa yang datang? Tapi saat pintu terbuka ternyata yang dilihat ia adalah sang anak. Ansara, panggil Ibu Mulia, lalu mendekat tanpa ragu. Wajahnya langsung nampak sumringah. Kemudian Adrian turun dan membuat Ibu Mulia kembali bingung, senyumnya sedikit luntur, siapa pria itu? Bu, ini Adrian. Teman SMA ku dulu, bosku di tempat kerja, ucap Ansara, langsung menjelaskan dengan senyum lebar sebab melihat jelas wajah bingung sang ibu. Sementara Adrian merasa ada yang kurang dari penjelasan Ansara tersebut, dia bukan hanya teman dan bos di tempat kerja. Tapi yang lebih penting dia adalah kekasih Ansara. 3. Ini Adrian. Kenapa berbeda sekali seperti foto yang ada di kamarmu? Tanya Ibu Mulia. 6. Ibu. Tidak perlu membahas yang itu, dulu Adrian agak kurus, sekarang jadi begini, balas Ansara dengan cepat. Adrian jadi tersenyum sendiri mendengar perdebatan tersebut, ternyata Ansara ada menyimpan fotonya di dalam kamar. Pasti foto saat mereka masih SMA. Tapi yang mana? Adrian jadi ingin tahu juga. Ya Tuhan, kamu tampan sekali. Terima kasih nak, terima kasih karena sudah membantu Ansara untuk mendapatkan pekerjaan. Perkenalkan, Ibu adalah ibunya Ansara, Ibu Mulia, terang Ibu Mulia kemudian, memperkenalkan dirinya dengan sopan. D. Salam kenal Bu, saya adalah Adrian, kekasihnya Ansara. 25. 134. 46 memangnya kamu mau kemana? Apa? Tanya Mama Mulia dengan kedua mata yang mendelik. Apa yang dia dengar seperti sebuah candaan, jadi ingin memastikannya sekali lagi. Sedangkan Ansara juga terkejut dengan pengakuan Adrian, memang benar mereka adalah sepasang kekasih, tapi kenapa buru-buru sekali untuk mengakui semuanya. Ansara seperti belum siap, masih malu, juga berpikir bagaimana jika sang ibu memandang buruk hubungan ini. Sebab bukannya fokus bekerja, mereka malah terkesan asik pacaran di kantor. Jantung Ansara jadi deg-degan dibuat oleh Adrian. Lia Bu, aku dan Ansara saat ini menjalin hubungan yang serius. Aku datang bukan hanya sebagai teman dan bosnya di tempat kerja, tapi juga kekasih Ansara dan juga calon suaminya, jawab Adrian dengan tenang, menunjukkan bahwa yang dia ucapkan adalah sesuatu yang sangat serius. 7. Ibu Mulia sampai terdiam beberapa saat, setelah sekian lama dia memendam keinginan ini akhirnya terwujud juga hari ini. Sejujurnya telah lama Ibu Mulia ingin Ansara menemukan jodohnya, menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia. Tidak terus bekerja keras untuk menanggung hidup sang ibu.
Saking terharunya Ibu Mulia sampai kehabisan kata-kata, yang ada malah kedua matanya terlihat berbinar-binar. "Bu," panggil Ansara, dia tahu ibunya pasti sangat terkejut. "Ayo kita masuk, kita bicara di dalam saja," jawab Ibu Mulia yang akhirnya buka suara. Ibu Mulia kemudian menarik lengan Adrian untuk segera masuk ke dalam rumah, bahkan Ibu Mulia sampai meninggalkan Ansara. 6. Seolah kini Ibu Mulia telah melupakan anak gadis semata wayangnya tersebut dan hanya melihat Adrian yang ada di sini. "Maaf jika rumah Ansara kecil, duduklah di sini, Ibu akan ambilkan minum," ucap Ibu Mulia. Setelah tahu jika Adrian adalah calon suami sang anak, kini Ibu Mulia ingin menyambut dengan sangat baik. Untunglah dia ingat di kulkas ada buah dan juga kue bolu yang Ibu Mulia dapatkan kemarin setelah membantu sebuah acara di rumah tetangga. Selama ini Ansara memang selalu memberinya uang lebih, namun Ibu Mulia tak pernah menggunakannya sampai habis. Ibu Mulia sangat hemat dan hanya menggunakan uang itu untuk keperluan penting, sisanya beliau tabung untuk biaya menikah Ansara nanti. "Bu, tidak perlu repot-repot. Lebih baik Ibu juga duduk di sini saja," cegah Adrian. Dia bahkan menahan tangan Ibu Mulia juga agar tidak pergi. Di saat keduanya sibuk sendiri, Ansara kemudian masuk ke dalam rumah. Membawa 3 kantong belanjaan yang tadi 135. Sempat dibelinya dengan Adrian. Sebenarnya Ansara tak ingin membawa-bawa, tapi Adrian memaksa. "Ibu duduk di sini saja, biar aku yang menyiapkan minuman," ucap Ansara. "Baiklah kalau begitu," jawab Ibu Mulia dan akhirnya duduk di samping Adrian. Sementara Ansara langsung menuju dapur untuk membereskan semua bawaannya. "Nak Adrian, apa benar kamu kekasih Ansara?" tanya Ibu Mulia. Dia tatap sekali lagi Adrian dari atas sampai bawah. Adrian terlihat begitu tampan, juga memiliki aura bangsawan yang sangat kuat. Rasanya tak mungkin pria setampan dan sekaya ini jadi kekasih anaknya. "Lia Bu, saya memang kekasihnya Ansara. Semoga Ibu merestui hubungan kami." "Elbu tentu sangat setuju, tapi bagaimana dengan keluargamu?" "Maaf karena Ibu langsung bicara seperti ini, tapi Ansara orang miskin sementara kamu sangat kaya. Sebenarnya Ansara sudah bertemu dengan ayahku Bu, dan beliau pun merestui hubungan kami." "Benarkah?" "Benar, jadi Ibu jangan mengkhawatirkan apapun." Ansara kemudian datang dengan membawa 3 gelas minuman, juga 2 buah piring berisi kue dan buah yang tadi Ansara bawa. "Apa yang Ibu dan Adrian bicarakan?" tanya Ansara, penasaran. Ansara juga ikut duduk di sana, bahkan langsung mengambil anggur untuk dia makan. "Ya ampun Ans, tamunya belum makan tapi kamu malah makan duluan," omel Ibu Mulia. Ansara mengerucutkan bibinya, nampak jelas jika kini sang ibu lebih memperhatikan Adrian dibandingkan dia. "Siang ini makan di sini saja, Ibu akan masak untuk kalian berdua," ucap Ibu Mulia kemudian, bicara dengan sangat antusias. "Tidak usah Bu, jangan repot-repot," cegah Ansara. "Ini pertama kalinya Adrian datang ke sini, jadi Ibu akan menyambutnya dengan sangat baik," balas Ibu Mulia. Dia tersenyum lebar dan juga langsung berdiri. Di dalam hati kecil Ibu Mulia, dia pun berharap jika nanti Ansara berkunjung ke rumah Adrian, maka keluarga Adrian akan memperlakukan sang anak dengan baik juga. 2.
Ibu akan pergi ke warung depan, kalian di sini saja, ucap Ibu Mulia lagi, lalu segera pergi sebelum mendapatkan izin dari yang lain. Bu, cegah Ansara, namun Adrian segera menghentikan kekasihnya tersebut. Tidak apa-apa Ans, kita turuti saja apa maunya ibu, ucap Adrian. 136. 47 di antara kedua kaki. Ibu Mulia mempercepat langkahnya setelah keluar dari dalam rumah. Wajahnya sumringah sekali beliau menuju warung yang ada di ujung gang sana. Warung paling besar di daerah ini, isinya lengkap bahkan ada ikan dan daging juga. Mbak, beli iga sapi 2 kilo, ucap Ibu Mulia ketika telah tiba di warung. Tumben Mbak, apa Ansara pulang? Tanya sang pemilik warung tersebut. Bertanya dengan ramah pula. Sesama tetangga mereka memang saling menghormati. Selama ini Ibu Mulia dan Ansara memang hidup pas-pasan, tapi mereka tidak pernah terlibat hutang. Karena itulah orang-orang pun menyegani keduanya. Lia, tapi Ansara tidak pulang sendirian. Ansara pulang bersama calon suaminya, balas Ibu Mulia dengan sangat bangga, senyumnya yang lebar sudah menggambarkan semua kebahagiaan yang beliau rasakan saat ini. 1. Wah benarkah? Siapa calonnya? Teman SMA Ansara dulu, dan sekarang jadi bosnya Ansara di kantor. Manajernya Ansara. Bukan, tapi dia pemilik perusahaan itu. Sungguh? Tanyanya dengan nada terkejut. Ibu Mulia juga menjelaskan bahwa Adrian adalah CEO di perusahaan Abraham Kingdom, sekaligus pemilik perusahaan besar tersebut. Yang mendengarkan ceritanya bukan hanya pemilik warung, tapi juga beberapa ibu-ibu yang ada di sana. Mereka semua seperti tak percaya dengan cerita Ibu Mulia, tapi selama ini pun Ibu Mulia tak pernah berbohong. Jadi demi membuktikan ucapan Ibu Mulia tersebut nanti mereka akan berencana mendatangi rumah Ibu Mulia. Dan di saat namanya dijadikan pembicaraan, Adrian justru tengah menikmati waktunya bersama Ansara di rumah ini. Mana boleh masuk ke kamarku, kita kan belum menikah, tolak Ansara, dia sungguh tak ingin Adrian masuk ke dalam kamarnya. Tempat yang bagi Ansara sangat tidak aman, terlalu banyak menyimpan aibnya sendiri. Tempat tidur yang tolak mewah, ruangan yang sedikit sempit, juga lemari kino. Belum lagi pasti ada beberapa baju yang menggantung di balik pintu dan tumpukan baju di keranjang. Tidak, Ansara tidak akan membiarkan Adrian masuk ke dalam kamarnya. Kata siapa tidak boleh. Kamu bahkan sudah tidur di ranjangku. Balas Adrian, lalu mulai melangkah untuk lebih masuk ke dalam rumah. 137. Adrian, kamu mau kemana? Rengek Ansara, dia menahan lengan Adrian namun pria ini tetap saja berjalan maju. Kamarmu di mana? Jangan sampai aku salah kamar masuk ke kamar ibu. Tidak boleh, kamu tidak boleh masuk ke kamarku. Kenapa? Aku hanya ingin melihat foto yang ibu katakan tadi. Tunggu sebentar, biar aku yang masuk duluan. Cegah Ansara. 1. Adrian akhirnya berhenti, dengan bibir tersenyum dia membiarkan Ansara untuk masuk lebih dulu ke dalam kamar gadis tersebut.
Ansara lantas memeriksa kamarnya sendiri dengan lebih teliti, jangan sampai ada barang haram yang terlihat mata, bra ataupun selana dalamnya. Tapi belum selesai Ansara memeriksa, Adrian langsung menerobos masuk begitu saja. Membuat Ansara gugup dan gelagapan sekaligus. 2. Tidak ada apa-apa di sini, kenapa tertarik sekali ingin masuk? Ucap Ansara, terus mencari alasan agar Adrian cepat keluar. Tapi Adrian malah seperti betah sekali berada di dalam kamar ini, dia menatapi tiap sudut dan semua perabotan yang ada. Lantas duduk di meja rias Ansara. Membuka lacinya satu persatu sampai menemukan sebuah album foto. Jangan lihat-lihat, cegah Ansara, namun mendadak diam ketika Adrian menatapnya dengan intens. Tanpa bicara Adrian kemudian mengambil album foto tersebut, dia buka satu persatu. Foto keluarga Ansara, foto saat sang ayah masih ada, juga foto-foto Ansara ketika masih kecil. Sampai akhirnya foto-foto yang Ansara ambil ketika SMA dan ternyata foto Adrian tidak hanya satu, tapi banyak sekali. Bahkan saat Adrian bermain basket foto itu Ansara ambil diam-diam. 4. Sudah begini Ansara tak mampu mengelak lagi, hanya bisa pasrah saat membiarkan Adrian mengetahui cintanya yang begitu dalam. Haruskah kita mengambil foto sekarang? Tanya Adrian, dia berdiri dan kini bersandar pada meja rias tersebut. Menatap Ansara yang ada di hadapannya, jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Untuk apa? Tanya Ansara, bibirnya masih cemberut karena malu. Untuk diletakkan di album fotomu, foto saat kita pacaran, nanti ditambah lagi foto saat pernikahan. 1. Ansara tak mampu menjawab, kedua pipinya sudah bersemu merah. Jadi hanya patuh ketika Adrian menarik pinggangnya untuk mendekat, sampai tubuhnya yang mungil berada di dalam dekapan Adrian. Terkunci pula di antara kedua kaki pria tersebut. Secara perlahan Adrian mengikis jarak hendak mencium bibir sang kekasih. Ansara juga sudah memejamkan mata, namun ciuman itu urung terjadi karena mendengar suara Ibu Mulia telah kembali. 138. Ansara. Adrian. Panggil Ibu Mulia, yang tidak datang sendiri melainkan bersama beberapa para tetangga. 4. Ansara dan Adrian refleks saling menjauh, juga bertanya-tanya di dalam benak. Kenapa di luar sepertinya ramai sekali, ucap Ansara. 15. 139. 48 terlihat sedikit sayu. Dengan perasaan sedikit bingung akhirnya Ansara dan Adrian keluar dari dalam kamar, cukup terkejut ketika melihat di ruang tamu sudah banyak orang. Diam-diam Ansara menghitung dan ternyata 3 tetangganya datang ke sini. Nah ini Adrian, calon suaminya Ansara, ucap Ibu Mulia, memperkenalkan sang calon menantu dengan begitu bangga. Tapi Ansara yang terkejut, tiba-tiba sekali sang ibu mengumumkan hal ini pada orang lain. Surenggu, Ansara merasa tidak enak hati pada Adrian. Merasa sang ibu sudah lancang. Di luar tadi para tetangga sudah dibuat kagum dengan mobil mewah yang terparkir dan sekarang makin dibuat tercengareng saat melihat ketampanan Adrian. Ya ampun gantengnya, tinggi lagi. Ansara jadi bisa memperbaiki keturunan ucap salah tahu ibu-ibu,
bicara dengan sedikit tertawa seolah dia yang sedang jatuh cinta saat melihat Adrian. 8. Dan mendengar ucapan tersebut Adrian malah ikut tertawa juga, memang sebuah keberuntungan bagi Ansara untuk memiliki calon suami seperti dia. Salam kenal Bu, nama saya adalah Adrian. Calon suaminya Ansara, calon menantunya Ibu Mulia, jawab Adrian gamblang dan belak-belakan. Sampai membuat Ansara mendelik seketika, dia sudah merasa sangat bersalah. Tapi Adrian malah seolah menikmati semua ini. 3. Duh ya ampun calon menantuku, balas Ibu Mulia dengan gemas, lalu tak canggung untuk memukul lengan Adrian dengan lembut. 2. Sekarang sudah bertemu dengan calon menantuku kan, jadi kalian silahkan pulang. Hari ini aku sibuk sekali, ucap Ibu Mulia lagi. Baiklah, baiklah, kami paham. Selamat ya Ansara, calon suaminya tidak kaleng-kaleng, balas ibu yang lain. Ansara hanya mampu tersenyum kikuk, lalu melihat para tetangganya itu akhirnya pergi meninggalkan rumah. Ya ampun Bu, kenapa harus bilang-bilang pada orang lain sih? Keluh Ansara. Tidak apa-apa Ans, aku malah senang, Adrian yang menjawab, membuat senyum di bibir Ibu Mulia tidak jadi pudar. Tuh kan, Adrian saja tidak masalah kok, balas Ibu Mulia pula. Sekarang Ibu akan masak spesial untuk makan siang kita nanti, kamu temanilah Adrian saja, ucap Ibu Mulia. Tidak Bu, izinkan kami membantu, balas Adrian. Mana boleh seperti itu, kamu adalah tamu Ibu. Jadi jangan ikut-ikut ke dapur. Apa? Elbu menganggapku tarmu. Padahal aku lebih senang jika ibu memintaku untuk menganggap bahwa rumah ini 140 adalah rumahku sendiri. Ah ya ampun, kamu pandai sekali bicara, balas Ibu Mulia. Ini memang pertemuan pertama mereka tapi rasanya sudah sangat dekat. Pada akhirnya mereka semua menuju dapur, membuat sup iga bersama-sama. Adrian melepas jas dan menggulung ke meja panjangnya. 3. Ikut berkutat tanpa canggung sedikitpun. Ansara sampai tertegun sendiri melihat sikap Adrian tersebut, hatinya kini dipenuhi oleh perasaan bahagia dan haru. Lalu diam-diam Ansara mengambil ponselnya dan memotret kebersamaan Adrian dan sang ibu. Menyimpan kenangan yang baginya sangat indah. Selesai memasak mereka juga langsung makan siang bersama. Ruang makan kecil ini jadi terasa semakin hidup. Sekarang ibu memaksa, tidak perlu ikut membereskan dapur. Kalian beristirahatlah di ruang tengah, titah Ibu Mulia. Ansara dan Adrian menurut, mereka menuju ruang tengah. Duduk dan menyalakan televisi sebelum beberapa saat nanti pamit untuk pergi. Duduk berdampingan di sana tiba-tiba Ansara menggenggam tangan Adrian dengan erat. Sentuhan kecil yang membuat Adrian langsung menoleh ke arah gadisnya tersebut. Terima kasih, ucap Ansara. Terima kasih untuk apa? Semuanya, karena kamu bukan hanya bersikap baik padaku, tapi juga pada ibu. Jangan memasang wajah seperti itu, balas Adrian malah tidak nyambung. Kini wajah Ansara terlihat begitu sendu, sorot matanya intens dan terlihat sedikit sayu.
Nampak begitu seksi di mata Adrian. 1. Kenapa? Tanya Ansara bingung. Membuatku ingin menciummu. Kalau begitu cium. Kamu menantangku. Kap. Ansara yang lebih dulu bergerak untuk mengecup. Singkat memang, namun rasanya sangat berarti bagi keduanya. 20. 141. 49 sekretaris pribadi tapi tinggal di apartemen. Bu, aku dan Adrian pamit sekarang ya, ucap Ansara setelah waktu menunjukkan jam 2 siang. Hari ini jadwal Adrian memang kosong, namun dia sudah mengajak Ansara untuk pulang. Sejak tadi Ibu Mulia terus melayaninya dengan sangat baik, kini Adrian ingin Ibu Mulia bisa beristirahat. Baiklah, kalian berdua baik-baik. Jangan suka bertengkar, Ibu doakan semoga hubungan kalian bisa secepatnya menuju pernikahan, jawab Ibu Mulia, tak tahu sedikit pun untuk mengungkapkan harapannya tersebut. 1. Setelah melihat Ansara menikah barulah Ibu Mulia merasa lega lahir batin. Tak akan ada beban pikiran yang dia rasakan lagi. Amin, terima kasih doanya Bu. Adrian yang menjawab. Kamu benar-benar anak yang baik Ad, salam untuk kedua orang tuamu. Pasti nanti akan aku sampaikan, balas Adrian pula. Kebersamaan mereka memang tidak lama, namun ikatan itu seperti sudah terbentuk. Sampai menciptakan rasa nyaman yang tak terkira. Sejak tadi hingga kini menyaksikan anak dan calon menantunya pergi Ibu Mulia masih saja terus tersenyum. Senyum penuh syukur, siapa tak senang jika memiliki menantu seperti Adrian. Bukan hanya kaya raya dan tampan, namun Adrian memiliki sikap yang sangat baik. Sopan santun, beretika dan begitu menghargai orang tua. Meski Ibu Mulia hanya wanita tua yang miskin, namun Adrian selalu memperlakukannya dengan penuh hormat. 4. Mobil yang dikendarai Adrian akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Ansara yang sejak tadi terharu dengan sikap Adrian kini langsung memeluk lengan sang kekasih. Tak menyangka membawa Adrian pulang justru membuat rasa cinta Ansara jadi bertambah banyak. Kenapa peluk-peluk? Tanya Adrian menggoda. Tidak mau dipeluk. Mau sih, tapi ada yang lebih kuinginkan selain pelukan. Apa? Ciuman. Kamu sangat mesum. Kesal Ansara. Dan Adrian jadi terkekeh dibuatnya, tapi memang benar apa yang Ansara ucapkan. Adrian sangat menyukai ciuman mereka berdua. 6. Di tempat lain, Rania langsung menemui Om Benny setelah pergi dari perusahaan Adrian. Rania mendatangi perusahaan Om Benny dengan perasaan marah dan kesal yang bercampur jadi satu. Sebab rencananya untuk bertemu dengan Adrian, justru berakhir menghadapi wanita tak tahu diri yang hanya berstatus sebagai sekretaris pribadi Adrian. 1. 142. Om, aku marah sekali sekarang. Adu Rania setelah mereka saling bertemu. Wajahnya nampak gusar seperti ingin menghancurkan semua benda di sekitar. D. Om Benny yang tak tahu apa-apa sontak dibuatnya bingung sendiri. Ada apa Rania? Baru datang kamu sudah marah-marah begini. Tadi aku mendatangi perusahaan Adrian dan apa Om Benny tahu apa yang terjadi di sana? Sekretaris pribadi Adrian justru memprovokasi aku. Apa maksudmu?
Bicara pelan-pelan, tanya Om Benny lagi, sebab dia makin dibuat bingung saat Rania mengatakan tentang sekretaris pribadi Adrian. Sementara yang Om Benny tahu selama ini, Adrian tak pernah memiliki sekretaris pribadi. Hanya ada sekretaris biasa di kantor dan juga Juan sebagai asisten pribadinya. Dan dengan menggebu-gebu akhirnya Rania menceritakan semua yang terjadi beberapa saat lalu. Saat langkahnya dihadang di meja sekretaris. Bahkan ketika Rania menyebut dirinya sebagai istri Adrian, sekretaris pribadi itu justru menantangnya. Sedikitpun tidak menunjukkan rasa takut. Aku tidak tahu siapa wanita itu, tapi apa mungkin jika wanita itu memiliki hubungan dengan Adrian? Tanya Rania kemudian, selesai bercerita dia pun bertanya-tanya tentang hal ini. Apa Om Benny pernah melihat wanita bertubuh mungil yang duduk di meja sekretaris? Dialah wanita yang kumaksud, kata Rania lagi. Membuat Om Benny langsung teringat wanita bertubuh mungil itu saat mengunjungi perusahaan Adrian beberapa waktu lalu. Wanita itu memang nampak asing, tapi waktu itu Om Benny tak begitu tertarik dengannya. Selidik saja wanita itu Om, aku benci sekali jika mengingatnya, ucap Rania. Tenanglah dulu, kita tidak bisa gegabah. Sekarang Om memintaku tenang, bukankah perusahaan Om sedang butuh dana? Harusnya Om yang gelisah, ancam Rania pula, karena merasa memiliki kuasa dia jadi bersikap seperti ini pada Om Benny. Sekarang keadaannya mereka memang saling membutuhkan. Benny butuh suntikan dana dari kedua orang tua Rania, dan Rania butuh bantuan untuk bisa jadi istri Adrian. 2.